Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Pendongeng Horor akan bercerita tentang kamar kos ujung dekat dengan sumur. Tapi sebelum kita ke cerita, Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan atensi untuk mampir ke channel kami ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Maka mohon untuk di like, di komen, dan di subscribe. Oke, kisah ini terjadi di suatu daerah di kota Yogyakarta. Untuk lebih tepatnya atau lokasi terperinci, mohon maaf tidak dapat disebutkan untuk menjaga nama baik maupun menjaga marwah dari semua pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sebutlah ada seseorang yang bernama Paijo. Ini semua nama yang terlibat di dalam cerita ini sudah pendongeng horor samarkan sedemikian rupa. Nah, si Paijo ini kebetulan orang tuanya memiliki tempat kos. Jadi kalau digambarkan itu ada rumah utama atau rumah induk, di mana itu adalah rumah masa kecilnya Mas Paijo gitu, ada bapaknya, ada ibunya, ada kakak-kakaknya, dan kemudian ada tanah kosong. Seiring berjalannya waktu, di sekitar rumah Mas Paijo ini banyak sekali atau dekat dengan tempat pendidikan ya, ada universitas, banyak tempat usaha. Maka kemudian orang tua Mas Paijo ini sisa tanah itu dibangun menjadi kos-kosan laki-laki tentunya. Nah, Mas Paijo waktu itu mahasiswa juga ya, jadi kira-kira umurnya 20-an. Ya, karena di situ kos laki-laki, maka Mas Paijo lebih nyaman untuk tidur di bangunan tambahan atau di bangunan kos itu. Namun ada yang aneh ya, kamar kos yang ujung, yang dekat dengan sumur, dekat dengan tandon air atau water torrent gitu ya, itu tidak pernah penyewanya tidak pernah bertahan lama gitu ya. Paling hanya ya 1 bulan keluar, padahal pada awal-awalnya misalkan bilangnya 3 bulan dulu Pak gitu. Tapi kemudian 1 bulan keluar, 2 bulan keluar, ada yang hanya hitungan minggu sudah keluar. Oke, karena seringnya kamar kos ujung dekat dengan sumur ini seringnya kosong, maka kemudian daripada kosong dan tidak laku, Mas Paijo ini menempati kamar belakang gitu ya, kamar belakang. Jadi dia kalau pulang kuliah kadang dia ngobrol sama mas-mas yang indekos di situ, kemudian kalau malam tidur di kamar kos yang belakang, yang paling ujung, dan itu dekat sumur dan dekat dengan tandon air. Oke, menurut pengakuan Mas Paijo ini, ketika dia tidur malam di situ itu tidak bisa tidur dengan tenang gitu ya. Ketika dia tidur gitu, kemudian pasti ada terganggu suara-suara aneh gitu, mulai dari misalkan ada seperti suara ketukan atau figura jatuh, ada gelas yang bergeser gitu. Jadi membuat Mas Paijo ini pasti terbangun. Paling sering itu mesin air itu menyala sendiri. Padahal saking sebelnya gitu, menurut pengakuan Mas Paijo ini kadang dicabut itu karena dipikir malam hari jarang
bahwa penggunaan air tidak sebanyak siang gitu, dicabut listriknya, tapi mesin air ini masih bunyi gitu ya, berdenging gitu. Mas Bejo kaget gitu. Nah, itu hampir setiap malam pasti dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa tidur dengan tenang gitu. Sampai kemudian karena Mas Paijo ini mungkin masih darah muda gitu ya, jiwa muda, dia kemudian semacam kayak marah dan kemudian dia yang mungkin namanya jiwa muda gitu ya, dia seolah-olah nantang gitu ya, nantang karena dia merasa saya lahir di sini, saya kecil ini, besar di rumah ini gitu. Kenapa gangguan ini baru muncul ketika dia sudah besar? Nah, Mas Baijo marah gitu kan? Ya mungkin kalau di bahasa Indonesia kan gitu, kenapa kamu ganggu? Gitu. Ini rumahku, rumah bapak ibuku. Aku kecil sampai besar di sini nggak ada gangguan, kenapa kamu tiba-tiba mengganggu? Gitu. Nah, kemudian Mas Baijo tidur gitu kan? Itu sudah sekian minggu dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pasti ada gangguan ya. Pasti ada gangguan. Menurut cerita Mas Baijo kepada pendongeng horor. Gangguannya bisa suara seperti suara menggaruk, kemudian suara ketukan, kemudian figura jatuh dan sebagainya. Suara mesin air menyala sendiri. Nah, setelah ibaratnya marah, keluar marahnya itu seperti seolah-olah nantang gitu kan. Ya, kenapa ganggu gitu? Kalau berani ya tunjukkan gitu. Ya, Mas Baijo itu tertidur. Ya, anehnya ketika dia tadi sempat nantangin itu, Mas Baijo itu tertidur dengan nyenyak sekali. Tetapi di tidurnya Mas Baijo itu didatangi oleh sesosok nenek-nenek gitu ya. Sosok nenek berkebaya ya, seperti lazimnya nenek-nenek pada pada umumnya lah. Cuman hanya saja menggunakan pakaian seperti pakaian nenek-nenek zaman dulu lah, pakai kebaya, kemudian rambutnya semacam kayak digelung gitu, digelung. Dan si nenek itu walaupun dengan wajah yang mungkin keriput, tapi seolah-olah itu mohon maaf nggak enak dilihat gitu. Dan si nenek itu mengatakan demikian ya, kalau di bahasa Indonesia kan begini, kamu itu kenapa nggak bisa tidur dengan nyenyak? Karena aku bangunin karena kamu belum melaksanakan sholat isya. Nah, ternyata Mas Bayu tersadar gitu kan. Ternyata selama dia diganggu itu, dia memang tidak melaksanakan sholat isya atau belum melaksanakan sholat isya. Jadi begitu aktivitas gitu, habis maghriban, kemudian mungkin makan malam, kemudian hahihi dengan teman atau dengan sesama penghuni kos gitu, dia tidur di kamar belakang dan memang belum sholat isya. Jadi si nenek tuh berpesan gitu kan, kalau kamu mau tidur dengan nyenyak, dengan tenang, gitu, sholatlah isya dahulu, itu kewajibanmu ya. Si nenek itu sebenarnya dalam bahasa Jawa, tapi saya langsung ke bahasa Indonesia gitu. Kamu belum sholat isya, maka aku bangunkan. Kalau sudah sholat isya mau tidur, silahkan. Dan setelah esoknya ketika Mas Paijo bangun, ternyata memang jika diperhatikan memang pola-pola gangguannya itu memang gangguannya memang ada polanya gitu. Jadi kira-kira dia masuk kamar jam-jam 10 jam 11 itu pasti digangguin gitu ya, digangguin sampai nanti kira-kira jam 1 gitu. Nanti jam 3 atau jam 4 itu bunyi lagi suara seperti garukan kuku, suara ketokan, suara yang menggeret menggeser gitu. Ya. Jadi setelah adegan dia didatangi dalam mimpi itu, keesokan harinya Mas Paijo ini sebelum tidur dia sholat isya dulu. Memang dia muslim gitu ya, walaupun katakanlah nggak begitu taat. Ternyata betul begitu dia sholat isya, dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan
dugaan dia betul gitu. Kira-kira jam 3 atau jam setengah 4 itu ada tanda kutip ya, ada gangguan lagi yang bertujuan untuk membuat dia bangun agar melaksanakan sholat subuh gitu ya. Nah ternyata setelah setelah ditanya ke orang tuanya, karena memang itu adalah rumah orang tuanya peninggalan dari neneknya Mas Paijo gitu ya, dari peninggalan dari kakek neneknya Mas Paijo, memang itu sumur sudah tua sekali dari zaman ketika bapaknya Mas Paijo ini masih anak-anak gitu ya. Nah, bisa jadi si nenek itu adalah salah satu penghuni sumur yang ada di tanah milik keluarganya Mas Paijo yang dibangun dengan kos-kosan, dan penghuni sumur itu sebenarnya berniat baik gitu ya untuk mengingatkan agar Mas Paijo ini melaksanakan kewajibannya sebelum tidur, yaitu sholat isya. Baik, demikian episode malam hari ini ya. Terima kasih rekan-rekan semua sudah sudi mampir, sudi mendengarkan, sudah ngeklik channel Pendongeng Horor. Mohon izin untuk di like, komen, subscribe, dan mungkin apabila ada teman-teman di sini ada pengalaman yang horor atau pengalaman yang bersinggungan dengan dunia gaib, dapat DM ke Pendongeng Horor. Baik, sehat-sehat terus, selalu sukses untuk pendengar semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.